like a Hellcat. Hai, welcome. Oke, kalau kalian udah nonton video gue sebelumnya pasti tahu kalau kali ini gue akan membicarakan tentang yang nomor 2. Yang nomor 2 apa nih? Oke, kemarin gue ngebahas tentang 4 wanita penghuni surga yang sudah ditentukan Allah. Yang pertama adalah Siti Maryam di video sebelumnya, dan yang sekarang adalah yang kedua, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Oke. Waktu itu gue kasih sentuhan K-popers. Sekarang juga gue bakal ngasih sentuhan K-popers di akhir. Oke, let's check this out. Oke guys, sebelum gue kasih sentuhan K-popers di akhir, gue bakal memberitahu apa yang gue tahu. Dan selama ini udah gue kulik-kulik, gue beri sentuhan sedikit tentang yang lebih sederhana, biar kalian bisa lebih paham dan gak ngantuk. Oke, Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, Siti Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang janda yang sudah menikah 2 kali dan dua-duanya ditinggal meninggal oleh suaminya. Itu kenapa Siti Khadijah diriwayatkan sudah tidak ingin menikah lagi awalnya. Jadi para bangsawan Mekah, orang-orang kaya Mekah itu datang buat meminang Siti Khadijah, semuanya ditolak. Yang kaya-kaya ditolak, gue nggak peduli karena gue sendiri kaya, kata Siti Khadijah. Oke, tapi suatu ketika Siti Khadijah mendengar tentang nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah. Jadi Rasul itu kan sudah terkenal dengan penyayang, amanah, ganteng pula, karismatik, bla 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 bla. Iya kan? Siapa yang nggak mau? Gua aja mau kalau ada sekarang. Nggak tahu diri. Oke. Karena mendengar keluar biasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, akhirnya seorang Siti Khadijah ini bertanyalah kepada budaknya, siapa kalau nggak salah namanya Warakah. Nah, karena Warakah ini laki-laki, kayaknya kok nggak etis ya kalau Warakah yang nanyain ke Nabi Muhammad. Akhirnya Siti Khadijah ini minta tolong sama temennya, kalau nggak salah namanya Nafisa. Jadi Nafisa oke. Tadinya Nafisa tanya dulu, kok tumben sih lo? Biasanya orang kaya-kaya pada pengen minang lo, tapi lo nya nggak mau gitu. Akhirnya Siti Khadijah bilang, kayaknya gue resep nih, kedengarannya luar biasa nih segala akhlaknya. Oke deh, oke. Kalau Siti Khadijah udah resep, berarti kan sesuatu banget ini siapa Rasulullah ini. Akhirnya Nafisa ke Rasulullah deh, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya kira-kira begitulah ya. Jadi Nafisa langsung aja nanya sama Rasul, Muhammad, kenapa kau belum menikah gitu. Terus Nabi Muhammad jawab, ya ibaratnya ini bahasa gaulnya ya, gue belum punya apa-apa, gimana mau nikahin anak orang, siapa yang mau percaya jadiin gue suami, katanya. Akhirnya Nafisa langsung nih pura-pura kayak bukan Khadijah yang pengen, tapi dia yang ngecomblangin sendiri atas dasar dia pengen gitu. Gimana kalau sama Khadijah gitu? Khadijah kaya gitu. Khadijah cantik, cerdas, kuat gitu. Pokoknya luar biasa lah Siti Khadijah ini. Nabi Muhammad langsung, iya kali mau sama gue gitu. Bukan menolak karena Nabi nggak mau, tapi karena Nabi insecure gitu. Masa iya sih Siti Khadijah gitu yang paling kaya di Mekah dan menolak semua orang kaya karena kayaknya nggak pengen nikah lagi, pengen sama gue, kok kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi setelah setelah diiming-iming begini, tapi dia gini lah, singkat cerita gitu. Akhirnya Rasulullah mau. Akhirnya Siti Khadijah menikah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di umur Siti Khadijah 40 tahun dan Rasul 25 tahun. Akhirnya berjalan seperti biasa. Tapi Siti Khadijah di sini keluar biasaannya adalah benar-benar mendukung apapun keputusan Rasul tanpa bla bli blu. Istri zaman sekarang mana bisa. Pengalaman pribadi ya gitu. Cuma kan kita bukan mau menyalahkan kita ataupun menyalahkan suami gitu. Tapi nggak ada yang luar biasa Muhammad dan nggak ada yang luar biasa Siti Khadijah. Jadi kalaupun kita pengen, ya kita mengikuti apa-apa sih keluar biasaannya gitu. Dan di sini gue menangkap 1, 2, 3 beberapa lah tentang keluar biasaan Siti Khadijah. Salah satunya adalah
apa katanya tuh wafa habis-habisan gitu. Jadi Siti Khadijah ini habis-habisan mencintai Rasul tanpa ada tapi gitu. Ibaratnya kalau zaman sekarang bucin, tapi bucinnya bucin yang terhormat gitu, bucin yang memberikan segalanya kepada suami, sah-sah aja, nggak haram. Kecuali bucin sama pacar, itu haram. Oke, yang pertama adalah, yang kedua keluar biasanya adalah Siti Khadijah ini adalah orang pertama yang masuk Islam dan mengucap syahadat. Jadi otomatis Siti Khadijah ini orang pertama yang percaya akan kebenaran Islam dan percaya kalau Rasulullah ini adalah Rasul utusan Allah. Tuh, itu nggak gampang guys. Mungkin sekarang kita kayak, gue Islam nih, gue percaya nih. Tapi jangan salah, percaya itu harus ada tindakannya. Apa tindakannya? Tindakannya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kita udah belum sama. Gue juga belum. Oke, yang ketiga, ini poin yang bakal gue sandingkan dengan K-popers nanti, yaitu memberikan seluruh hartanya di jalan Allah. Memberikan seluruh hartanya di jalan Allah nih gimana? Ya pokoknya kalau Rasul butuh dana buat berdakwah, buat membantu orang banyak, untuk membantu para muslimah, itu ini Khadijah maju paling pertama. Ada ada satu cerita yang gue tangkap dari yang gue dengar. Waktu itu 3 tahun Rasul sama pengikut Rasul ini di PSBB. Pokoknya diasingkan, nggak boleh kemana-mana selama 3 tahun. Dan ini selama 3 tahun dengan kurang lebih 1000 pengikutnya. Ini cuma Khadijah dan Abu Bakar yang membiayai, dari makan, minum, sandang, pangan, kalau lagi sakit dikasih obat, pokoknya semuanya itu cuma Siti Khadijah sama Abu Bakar yang ngasih duitnya, sebenarnya dananya itu dari mereka berdua gitu. Ya kali 3 tahun 1000 orang, mau sekaya apa otomatis habis kan. Apalagi nggak ada pemasukan sama sekali, memang dari harta simpanan mereka berdua gitu. Biarpun sampai habis, tapi nggak ada ketidakikhlasan sedikit pun dari hati Siti Khadijah. Bini zaman sekarang mana ada? Bini sekarang mana ada? Dikasih duit sedikit aja rewel, apalagi duit dia dipakai kan. Pengalaman. Enggak sih, kalau gue pribadi jujur nggak pernah rewel sama duit suami. Tapi kalau duit gue dipakai gue rewel. Duit apa? Ya duit gue lah, pokoknya gue rewel. Belum bisa lah dikatakan Khadijah tuh, belum, jauh banget. Oke. Ketiga ini keluar biasaan Siti Khadijah. Kita ulang ya. Yang pertama adalah Siti Khadijah ini habis-habisan mencintai Rasul. Apapun keputusan Rasul selalu setuju, nggak kayak istri-istri zaman sekarang pembangkang, banyak gaya kayak gue. Oke, yang kedua adalah Siti Khadijah ini adalah orang pertama yang percaya dan meyakini kebenaran Islam. Yang kedua. Yang ketiga, mengikhlaskan seluruh hartanya di jalan Allah. Orang sekarang mana ada, 2,5% aja kadang lupa kan. Oke, sekarang kita ambil poin ketiga, yaitu mengikhlaskan seluruh harta ke jalan Allah. K-popers juga sama, kalau lagi bucin begitu ya, tapi bedanya kalau K-popers ini mengikhlaskan beli apa aja, dari yang mahal sampai yang murah, pokoknya gue harus punya. Kalau idol itu ngeluarin sesuatu apa ya, nggak jauh-jauh, album, merchandise, perintilan. Nah itu ada banyak banget di YouTube juga, ada banyak banget yang nge-review, mereka beli album, mereka beli merchandise, mereka beli ini itu banyak banget, dan harganya kalau di total bisa ratusan juta. Nah, gue di sini mewakili K-popers, bukan ingin kalian pokoknya haram, jangan sampai kalian beli album, nggak gitu. Karena itu termasuk kesenangan seorang K-popers, termasuk gue. Tapi bedanya gue jadi ARMY di saat gue sudah menjadi seorang istri. Jadi gue paham banget kalau istri itu harus pinter-pinter memanage keuangan, apalagi kalau suami kalian bukan anggota DPR. Oke. Jadi gue nggak terlalu album, merchandise tuh nggak.
Kali gue beli stiker yang 2000 yang di mamang-mamang lewat tuh ada tuh BT21 banyak. Oke, di sini gue pengen ngajak kalian biar jadi K-popers sehat. Gimana caranya? Gampang. Gue menemukan satu solusi biar kalian bisa jadi K-popers dan ahli sedekah. Apa itu? Ketika kalian membeli album, misal satu versi harganya 300 sampai 400 ribu, kalian ambil 2,5%-nya untuk kalian berikan kepada yang membutuhkan. Kalian hitung sendiri deh, 300 ribu atau 400 ribu, 2,5%-nya berapa nih? Gak banyak, gue yakin gak banyak. Itu kalian masukin ke kotak amal masjid, atau kalau ada yang minta-minta kalian kasih gitu. Kalau kalian beli merchandise juga 2,5%-nya. Karena tahu gue, jangankan album, stikernya aja nggak ada yang harganya 2.000 kalau asli. Pasti mahal, pasti puluhan ribu. Dan 2,5% dari puluhan ribu kan lumayan. Goceng-goceng juga kan. Kasih masukin ke kotak amal. Nah, di sini kalau kalian melakukan itu, otomatis kalian sudah selangkah lebih maju untuk menjadi K-popers sehat. Kenapa? Kalau gue pribadi malu gitu. Gue hidup di dunia ini yang ciptain Allah. Tapi ketika gue di dunia ini, gue lebih banyak keluar duit buat hal-hal yang tidak diharuskan sama Allah, tapi buat hal-hal yang diharuskan sama Allah nggak keluar sedikit pun. Itu malu banget. Makanya gue kasih kalian tips gimana sih nggak malu dan gimana sih cara jadi K-popers tapi kalau mati nanti bisa masuk surga. Dijamin. Entah lama-kelamaan kalian juga berpikir, ih kok cuma 2,5% ya, gimana kalau 5%, gimana kalau 10%, gimana kalau 50% dan bla bla bla. Dan tahukah kalian, pasti tahu dong, ahli sedekah itu akan dimudahkan semua rezekinya. Nah kan, kalau dimudahkan rezekinya kalian bisa beli album setiap tahun. Gak serempet-rempet. Sok coba dicobain ya. Buat kalian K-popers, ayo. Selain jadi K-popers, ayo jadi ahli sedekah. Oke, sekian dari gue. Semoga menginspirasi kalian gitu. Gak usah repot-repot, gak usah sulit-sulit untuk gue pengen hijrah nih, gue harus membuang nih K-popersan gue harus membuang nih album-album gue. Gak usah, kita pelan-pelan aja, tapi pasti lama-kelamaan juga gue yakin pasti ada jalan yang jauh lebih bagus. Dan gak ada salahnya buat kalian berhenti jadi K-popers. Tapi kalau kalian ingin jadi K-popers, kalian harus jadi K-popers yang sehat, yang tahu kalau K-popers itu cuma di dunia. Setelah kalian mati, kalian tidak akan ditanya siapa bias kalian. Kalian tidak akan ditanya berapa album yang kalian punya. Gak kan? Yakin gue. Biarpun gue K-popers, gue yakin akan hal itu. Makanya gue kasih tahu kalian untuk jadi sehat bareng-bareng. Oke. Sekian dari gue. Kalau misalnya ini bermanfaat, boleh kalian subscribe. Nggak bermanfaat, boleh kalian subscribe juga, maksa. Dan kalau kalian juga suka, boleh kalian like, share, and comment. Thank you. Bye. Annyeong. Murahe.